Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya, kembali lagi bahwa mahar atau mas kawin ini hukumnya wajib, dan kita sebagai orang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan, yaitu harus memberikan mahar atau mas kawin. Dan tentu memang sesuai dengan kerelaan, ya, kerelaan. Karena yang namanya mas kawin kan tidak mungkin kita akan diminta kembali. Dan tentunya kembali lagi pada tadi, bagaimana kita memberikan sesuatu pada calon istri kita adalah satu penghargaan, ya, penghargaan pada calon istri kita. Karena calon istri kita mau dinikahi sama kita, gitu ya, kira-kira begitu. Cuman ya itu tadi, itu berdasarkan kemampuan masing-masing. Maka tidak ada namanya batas minimal di dalam memberikan mahar. Nilainya berapa itu tidak ada batas minimal. Kalau soal ini juga ada, ya, kita bisa melihat dari hadis Nabi besar Muhammad SAW, di mana dalam hadis ini yang bunyinya antara lain begini. An Amir ibn Rabi'ah an namra'atan min bani Fazarata tazawwajat ala na'lain wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsiki wa maliki bi na'lain qalat na'am fa ajaza. Hadis ini kurang lebih artinya adalah dari Amir bin Rabi'ah, sesungguhnya seorang perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan mahar 2 terompah. Ya, dulu namanya terompah. Ya, kalau sekarang sendal lah. Namanya sendal. Ya, maharnya cuma dua, ya sepasang ya. Kalau terompah itu kan masing satu-satu gitu kan, namanya 2 terompah ya. Ya kayak ngomongnya sepasang lah, sepasang sendal atau sepasang terompah. Maka Rasulullah bertanya kepada perempuan itu, sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan sepasang terompah itu? Jawab perempuan itu, ya, saya ridho dengan hal itu. Maka Rasulullah membiarkan pernikahan tersebut. Ya, kalau kita melihat dari hadis ini, ya, peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah itu memberikan mahar dengan walaupun nilainya tidak seberapa. Ya, kalau sekarang mungkin seperangkat sholat itu kan ada ya, kita pernah dengar ya, ya, dengan mahar seperangkat sholat gitu ya. Tapi gini mas, kadang-kadang kita juga agak heran memberikan, walaupun ini boleh ya, walaupun boleh, kadang-kadang kita ya gimana ya, dalam hati itu kayak kurang pas memberikan mahar seperangkat sholat ya, tapi pengiringnya, maksudnya yang seserahannya itu wah, harta tak ternilai gitu kan, artinya saking banyaknya ya, macam-macam tadi. Ada ini, ada itu, ada motor, ada mobil, ada rumah, ada apa diberikan semua, tapi untuk maharnya kok cuman seperangkat sholat. Ingat bahwa pemberian-pemberian lain itu kan boleh dimiliki oleh orang tua si perempuan tadi. Ya. Walaupun itu adalah seserahan. Biasanya tujuan seserahan itu sebetulnya kan begini ya, tujuannya yang saya tahu. Tujuan seserahan itu kan sebetulnya memberikan sesuatu kepada calon istri yang mana nanti untuk tujuan kehidupan berikutnya, ya. Jadi artinya pada saat nanti sudah menikah, ya sudah ada rumahnya, sudah ada meja kursinya, artinya perangkat yang ada di dalam rumah itu, sudah ada alat-alat dapurnya, sehingga nggak usah mikir lagi. Tujuannya kan begitu kan tujuannya. Tapi pada kenyataannya kan banyak juga yang ternyata tidak hanya sekedar untuk itu. Artinya orang tuanya kadang yo
minta barang-barang itu, gitu kan? Dimiliki oleh orang tua si perempuan. Beda dengan mahar. Nih mahar itu kan memang betul-betul ini hak milik seorang istri. Gak boleh diganggu gugat itu. Ya, misalnya suaminya minta pun itu menjadi hutang. Ya, itu menjadi hutang, menjadi pinjaman gitu. Ya, karena itu memang hak seorang istri. Orang tuanya pun tadi sesuai dengan apa yang sudah pernah kami sampaikan dalam ayat Al-Quran bahwa itu dilarang. Ya, untuk memiliki daripada mahar itu. Ya. Karena itu tadi memang mahar itu sebagai pengganti sebetulnya, sebagai pengganti, pemberian pengganti bahwa si perempuan itu rela dinikahi oleh calon suaminya. Maka benar-benar adalah hak milik dan tidak boleh diutak-atik oleh orang lain. Beda dengan pemberian yang lainnya. Nah, gitu kan sasaran tadi. Yaitu ya biasanya orang tuanya juga ikut menikmati, gitu kan? Ya, dilalah di rumahnya nggak punya kursi, wah ada kursi bagus dibawa ke rumah orang tuanya, dinikmati oleh orang tuanya, ya boleh, gitu kan? Ya. Seperti Mas Di Ajeng yang berbahagia. Dan mahar itu yang baik itu kalau kita ngomong soal masalah yang pantas, itu kan kita harus ingat pada pendapat-pendapat para ulama yang memang benar-benar mengerti soal ini. Ya. Kalau kita melihat dari mazhab Hanafiyah sendiri, itu yang namanya mahar itu kan memberikan satu barang yang punya nilai jual. Ya. Artinya bisa dijual gitu. Ya, bisa dijual. Bisa dijual belikan. Jadi artinya nek istrinya lagi butuh duit misalnya gitu, ya didol bisa gitu loh. Gitu. Dijual bisa gitu loh. Dan banyak ulama lain juga menyampaikan seperti itu. Dari mazhab apapun, apa dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, mazhab Hanafi. Yang kita baca, yang kita mengerti dalam hal ini adalah seperti itu. Ya, misalnya seorang istri pengen membeli sesuatu untuk dirinya, aduh nggak punya apa-apa, punyanya cincin emas kawin, gitu kan? Ya karena kebetulan terbuat dari emas kan dia bisa jual. Nah ini maksudnya untuk kebutuhannya dia. Ini misalnya itu emas kawinnya adalah sendal, gitu kan? Atau emas kawinnya itu adalah perangkat sholat, padahal udah dipakai berbulan-bulan atau mungkin bertahun gitu ya. Nggak usah bertahun lah, berbulan-bulan aja udah lusuhnya kayak apa. Itu kan, apa ya bisa dijual. Lah kan itu mikirnya. Ya. Nah, ya kembali lagi. Ya kita harus soal masalah ini tuh ya khususnya adalah untuk anak-anak muda ini harus paling tidak berpikir untuk bisa menghargai orang lain, apalagi menghargai calon istri kita. Karena kita sayang, karena kita cinta, itu kan mestinya memberikan yang terbaik, gitu kan? Ya karena apa-apa kan untuk calon istri itu atau orang yang disayangi kan mesti yang terbaik kan. Ya, kalau yang lain yang terbaik masa mahar nggak yang terbaik kan ya aneh gitu ya. Ya aneh, ya, tapi ya itu tadi, nggak apa-apa. Dalam hukum Islam boleh-boleh saja gitu loh. Boleh, bukan tidak boleh. Ya, bahkan dari riwayat hadis tadi juga monggo. Cuman kembali ini yang harus kita ingat-ingat ya. Jangan sampai kita mempunyai harta nek iso loh ya. Ya bukan nek iso, memang kita kan harus mendahulukan skala prioritas. Kalau kita mempunyai harta, mempunyai kemampuan, gitu kan, mempunyai uang gitu ya. Ya kalau kita menikahi seorang perempuan itu ya mas kawinnya ya ojo hafalan Al-Qur'an. Ya. Walaupun boleh-boleh saja ya. Karena mas kawin dengan jasa itu juga boleh sebetulnya. Ya dalam Al-Qur'an juga diceritakan. Ya, dalam surat Al-Qasas kalau tidak salah itu
Nabi Musa pada saat menikahi istrinya dulu itu, mertuanya Nabi Musa itu kan ngomong sama Nabi Musa, kamu nikahi salah satu putri saya, tapi dengan mahar, ya, dengan mas kawin, kamu bekerja dengan saya selama 8 tahun. Oh, itu ada dalam Al-Quran. Jadi dari landasan ini diperbolehkan, artinya kita memberikan mahar dengan imbalan jasa. Jasa itu boleh gitu ya. Ya seperti kalau hadis tadi, ya kita boleh menggunakan hafalan Al-Quran, tapi bukan kita setor hafalan ya. Ya seperti pendapat daripada Imam Nawawi, bahkan juga para ulama yang lain, itu bahwa yang dimaksud adalah mengajarkan Al-Quran pada calon istri. Itu boleh. Tapi ya itu tadi, kalau memang benar-benar tidak mampu. Ya, karena kan ada urutannya tadi. Ya ini tidak menyalahkan orang-orang yang melakukan ini karena mungkin saja salah memahami atau mungkin bisa beda penafsiran. Yo silahkan. Jadi kita tidak bermaksud untuk mencela atau memojokkan yang seperti itu, tapi ya kita kembali lagi bahwa mahar itu memang wajib hukumnya, dan kalaupun misalnya terjadi seperti itu tidak akan membatalkan pernikahan itu, karena mahar itu bukan hukumnya, bukan masuk dalam rukun nikah ya, tapi memberikannya itu adalah menjadi wajib hukumnya bagi suami di dalam menikahi seorang perempuan ya, calon suami kepada calon istrinya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ada kekurangan maupun kesalahannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.